Lain kali pakai celana pendek sama kitab. Main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada talk show sore ini yang bertema How Important English for Z Generation dengan pemateri Kak Indriani selaku founder ILS. Perkenalkan, saya Atina Ainun Mardiah selaku Master of Ceremony pada talk show hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembahasan materi. Dan yang terakhir, penutup. Dan membacakan dan saya akan membacakan peraturan pada talk show hari ini. Yang pertama, peserta memasuki room Zoom. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk on cam dan apabila ada kendala bisa disampaikan pada room chat. Yang ketiga, peserta yang ingin mendapatkan sertifikat diharuskan untuk mengirimkan nama dan emailnya pada room chat serta wajib mengikuti rangkaian sampai akhir acara. Tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita mulai talk show kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama adalah pembukaan yang dianggap sedang berlangsung. Acara kedua adalah pembahasan oleh materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Adisti Hani. Kepada moderator dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan pertama-tama kepada MC. Kemudian perkenalkan, saya Adistiani. Di sini saya selaku moderator akan membawakan atau memandu juga acara talk show pada hari ini. Nah, mungkin di sini juga di tengah-tengah kita telah hadir ya pemateri. Yaitu Kak Indriani. Halo Kak Indri, selamat sore ya. Sekarang udah sore. Selamat sore Kak. Senang sekali ya teman-teman semua. Terima kasih karena seru banget di talk show kali ini, sore ini. Kita bakalan bahas diskusi yang nggak kalah seru juga. Jadi diskusinya ini tentang bahasa Inggris gitu ya. Oke, sebentar. Jadi sebelumnya mungkin saya akan mematikan audio semua ya, karena cukup mengganggu kalau misalnya nanti akan ada penyampaian materi. Oke, sebentar. Jadi untuk partisipan atau para peserta silahkan di-mute dulu audionya. Kalau videonya nggak apa-apa ya, nggak usah di-mute. Oke, udah ya. Nah, kita akan mulai. Baik,
langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan langsung memperkenalkan pemateri kita dan kebetulan mungkin CV-nya akan saya memaparkan gitu ya, Indriani. Jadi mungkin belum bisa di show di sini, tapi teman-teman boleh memperhatikan aja gitu ya, memaparkan. Baik, di sini kita ada Kak Indriani. Beliau di sini adalah mahasiswa aktif yang menjadi tutor bahasa Inggris online sambil berkuliah. Kemudian beliau tinggal di desa Tondowolyo, Kecamatan Tanggetada. Wah, ini saya masih baru tahu nih kecamatannya. Kolaka Sultra. Oke, sebentar ada yang join lagi. Oke, kemudian beliau ini adalah S1 Universitas 19 November Kolaka, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Luar biasa ya, keren banget. Terus juga di tahun 2016 sampai 2019 itu beliau SMA-nya di SMA Negeri 1 Tanggetada. Nih pengalaman mengajarnya juga teman-teman gak kalah keren karena beliau betul-betul linear ya. Jadi semuanya itu ada di jajaran perbahasa Inggrisan. Jadi beliau pengalaman mengajarnya pertama English tutor sampai sekarang di Miss Bamboo English Course online. Terus juga ada English tutor juga di English Learning Squad. Keren banget nih. Terus masih juga English tutor di Shindo online. Wah ini pokoknya nanti kita bakalan bahas satu persatu nih kayak apa pengalamannya ya. Terus juga belajar dari rumah sampai saat ini juga di Kemendikbud RI dan Permadani Diksi Nasional. Ini teman-teman pasti ada mungkin beberapa orang yang udah tahu istilah-istilah ini atau mungkin baru tahu juga, baru dengar juga ya kan. Nah kita bakalan langsung aja gitu nanti cerita-cerita bareng Kak Indriani. Prestasinya diantaranya ada debat British. Wow keren banget Kak Indri. Debat British Parliamentary di tahun 2019. Terus juga juara 2 public speaking. Keren banget, keren. Wih teman-teman, oke, di sini juga ada, pokoknya kalau bahasa kalian selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia udah pasti. Terus keahliannya ada teaching English, marketing, terus copywriting juga. Mantap banget materi kita pada sore ini. Oke teman-teman, kita langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Kita sambut, ini dia Kak Indriani selaku pembahasan. Halo Kak Indri. Halo, aduh berlebihan banget. Sendiri dengarnya. Oke. Keren banget ya teman-teman. Silakan Kak Indri boleh memperkenalkan diri dulu, terus ya pokoknya pengenalan pertama lah buat kita semua yang ada di sini. Mangga, silakan Kak Indri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau aku tuh ngajar tuh aku ada yel-yel tuh pasti yang lainnya pasti banyak yang join di sini yang aku ajar. Jadi yel-yel aku tuh kalau aku bilang are you still on fire? Jadi kalian bilang yes, I am still on fire. Oke? Ready? Ready guys? Oke. Itu kan ada yang manggil mau. Oke, kalau aku bilang aku bilang ya. Are you still on fire? Yes. On fire. Open mic aja. Ulang. Are you still on fire? Yes. I'm still on fire. I'm still on fire. Kompak, ulang. I'm still on fire, man. Ingat ya, are you still on fire? Yes, I am still on fire. Oke? Okay, man. Are you still on fire? Yes. On fire. On fire. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Yeah.
Oke, jadi teman-teman, aku share screen ya. Sebelum aku cerita tentang pengalaman pada hari ini yang sangat-sangat keren banget karena ini tentang generasi yang sekarang. Jadi generasi sekarang berarti berbicara tentang kalian semua. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan. Kak host bisa jadikan aku host dulu. Soalnya mau share screen nih untuk show-nya. Udah? Masih belum jadi host. Oke, thank you. Oke, aku share screen ya. Jadi aku bawanya ini tentang bahasa Inggris sekaligus membawa motivasi juga. Jadi kalau aku setiap kasih seminar atau talk show, aku sering kasih motivasi supaya kalian tuh benar-benar memperhatikan gitu. Oke, thank you guys. Oke. Akan menuju ke slide-nya. Apa ya guys? Jadi aku buatnya di Amaze, bukan di PPT. Jadi lewat website. Agak relax. Matiin dulu ya semua idenya dulu, soalnya lagi share screen. Oke. Loading, sabar guys. Gak loading. Bentar. Jadi keren banget judulnya pada hari ini karena berkenaan tentang generasi sekarang dan juga bahasa Inggris. Otomatis teman-teman bakal benar-benar mengetahui apa sih pentingnya bahasa Inggris itu bagi generasi kita yang sekarang. Oke. Oke. Udah bisa guys. Oke guys, jadi aku bakal jelasin.
Oke, pertama-tama aku ucapkan terima kasih banyak untuk mulai kolaborasi yang udah memberikan kesempatan buat aku untuk sharing pengetahuan yang aku miliki, dan juga terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah menyempatkan diri di sore ini, udah mau menyempatkan diri buat ikut talk show ini. Pun nggak tahu apakah ini penting atau tidak, tapi kalian benar-benar keren. Oke. Juga keren, lebih keren. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, jadi artinya arti judul ini adalah seberapa penting bahasa Inggris untuk generasi milenial ya. Itu judulnya. Jadi teman-teman, sebelumnya kalau udah kenal, berarti kita langsung aja ke materi. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu apa sih sebenarnya Z Generation itu sebelum kita melangkah ke bahasa Inggrisnya. Jadi generasi Z itu adalah penerus generasi milenial, teman-teman. Jadi setelah generasi milenial ada yang namanya generasi Z, penerusnya generasi milenial. Dan saat ini kita adalah orang-orang dari generasi Z, jadi penerus generasi milenial. Jadi ciri-ciri generasi Z itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Dan sekarang teman-teman di Indonesia sudah ada 28 juta generasi Z. Jadi keren banyak banget generasi Z pada saat sekarang ini di Indonesia. Dan of course di seluruh dunia itu sudah mencapai miliar orang. Dan teman-teman, kelebihan dari generasi Z ini adalah mereka itu lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital. Jadi mereka itu berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Mereka itu adalah orang-orang yang lahir bukan seperti orang-orang yang dulu yang menggunakan cara-cara manual untuk mencari informasi, karena mereka sudah tumbuh di era global, serba digital, teman-teman. Itulah kelebihannya. Kemudian apa yang membedakan generasi Z dengan generasi milenial? Jadi generasi milenial adalah orang-orang yang dimana mereka baru saja menerima yang namanya teknologi baru, yang modern. Mereka baru mengetahui itu. Dan mereka itu masih kebingungan dalam hal teknologi. Tetapi untuk generasi Z ini, kita semua ini, kita sudah cakap akan teknologi, sudah lihai dengan teknologi. Kenapa? Karena kita sudah. Dan teman-teman, Z Generation ini adalah orang-orang yang lebih percaya diri dan cerdas memilah informasi dari internet. Berbeda dengan generasi milenial sebelumnya, yang mana mereka hanya menerima informasi yang datang tanpa memilahnya terlebih dahulu. Jadi itulah kelebihan dari generasi Z. Tapi teman-teman, pernahkah kita bertanya, apakah kalian semua sudah menjadi generasi Z? Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah merasa bahwa kalian sudah generasi Z? Belum bisa. Yang lain gimana? Apa sudah merasa jadi generasi Z? Belum, Kak. Iya. Iya, aku iya. Iya sedikit atau? Iya banyak. Iya banyak, alhamdulillah, bagus. Oke, Iya, sedikit. kalau kalian adalah generasi Z, kalian harus bersyukur banget. Kenapa? Karena kalian adalah generasi-generasi yang terbaik di masa kalian. Kenapa? Karena orang-orang yang bisa menelaah informasi dan bisa cerdas untuk melihat peluang yang ada dengan adanya teknologi yang modern, digital, itu adalah orang-orang yang terbaik. Dan teman-teman, kalau kalian bukan generasi Z, tidak usah khawatir, dan ayo ubah mindset kita. Stop jadi generasi milenial yang pemalu, stop jadi generasi yang suka senyamannya, atau orang-orang yang hanya menerima informasi tanpa ditelaah. Jangan jadi generasi milenial seperti itu. Jadilah generasi Z pada zaman ini.
Mari berubah dan jadilah generasi Z dengan pendidikan yang ada. Dan teman-teman, lihatlah dunia dengan teknologi dan canggih. Perdayakanlah dan jadilah generasi yang terbaik. Karena kita akan selalu menjadi generasi X dan Y jika 2021 tidak berevolusi menjadi 2000 Gen Z. Generasi Z. Jadi sebelumnya itu ada yang namanya generasi X dan Y sebelum kita. Mereka adalah orang-orang yang masih mengerjakan sesuatu dengan manual, mencari informasi lewat buku, dan masih susah untuk mencari informasi. Kita sebagai generasi yang sudah tumbuh dan besar di era digital harus berbangga diri, harus bersyukur karena kita tinggal search di Google udah dapat informasi. Tinggal baca e-book tanpa beli bukunya udah dapat informasi padahal gratis. Jadi kita harus manfaatkan itu teman-teman. Dan kita akan kembali kepada pembahasan kita. Kita akan kembali kepada judul dari talk show pada hari ini yaitu hubungan antara generasi Z dan bahasa Inggris. Jadi kita tahu bahwa generasi Z ini ketika kita sudah mengetahui pengertian-pengertiannya seperti tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa generasi Z adalah orang-orang yang jiwanya itu udah siap untuk menghadap dunia gitu. Dia sudah siap untuk menghadapi dunia gitu. Itulah generasi Z. Dan apa hubungannya dengan bahasa Inggris? Jadi orang-orang yang ingin melihat dunia ini, yang sudah siap melihat dunia, bahkan dia emang sudah memiliki kriteria itu, mereka jalannya untuk melihat dunia itu adalah dengan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini adalah jalan untuk melihat dunia. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Ih, mantap. Ada yang lain enggak? Yang lain gimana jawabannya? Kenapa sih bahasa Inggris itu bisa jadi jalan untuk untuk melihat dunia atau menghadapi dunia? Gimana? Ada yang bisa jawab? Gak tahu ya? Udah benar, tadi itu udah benar. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang internasional. Jadi seluruh dunia itu menerima bahasa Inggris sebagai bahasa yang internasional di setiap negara. Jadi apapun negara yang ingin kalian kunjungi, kalian hanya butuh bahasa Inggris. Bahkan karena adanya era digital ini, tanpa kalian pergi ke luar negeri sekalipun, kalian bisa bicara sama orang Inggris, ketemu face to face dengan orang Inggris, sebagai ciri khas dari orang-orang yang generasi Z ini. Dan saya sendiri sudah pernah mengalami ini. Saya sudah merasakan pengalamannya, bagaimana bahasa Inggris ini bisa menjadi jalan saya untuk melihat dunia tanpa saya harus pergi ke luar negeri. So now I have many friends from around the world, from Italy, from France, from Germany, and also Turkey, England, America. I have lots of friends from around the world because of English. So that's why I say that English is a road for our the best generation of Gen Z to face the world. Jadi itulah kenapa bahasa Inggris itulah yang akan menjadi jalan bagi kalian yang sudah atau ingin menjadi generasi Z. Bagaimana, ada yang mau jadi generasi Z enggak? Kalian mau nggak jadi generasi Z? Mau banget. Mau, Bang. Masa nggak mau? Siapa yang nggak mau jadi generasi terbaik Indonesia? Kemudian, aku akan membahas tentang secara spesifik kenapa sih aku bilang ini jalannya untuk generasi Z untuk melihat dunia. Kenapa? Karena when you can speak English, you can speak with all people around the world easily, and that's so amazing. Ini anggaplah kamu, ini ya, kamu dan di sekitar kamu adalah orang-orang luar negeri. Cara untuk melihat mereka dan berbicara dengan mereka tanpa harus kamu kunjungi atau melakukan persyaratan apapun, ya dengan bahasa Inggris.
So it's really amazing. Dimatikan dulu ya. Oke. Jadi kalian bisa ketemu orang-orang yang kalian pengen banget belajar bahasanya. Jadi bahasa Inggris itu adalah jalan untuk kalian bisa mempermudah diri kalian untuk belajar bahasa dan belajar apapun. Contohnya, kalian mau belajar bahasa Cina, tapi tak tahu mau ngomong sama orang Cinanya. Kalian bisa pakai bahasa Inggris. Kalian mau ketemu British atau belajar British. So, that's why. Kemudian, if you speak English well, there will be many jobs are waiting for you. Ketika kalian bisa ngomong bahasa Inggris, jadi pekerjaan itu bukan kalian yang mencarinya, tapi pekerjaan itu yang mencari kalian. Saking bagusnya. Ketika orang-orang yang jago bahasa Inggris itu diem di rumah aja, mereka bisa menghasilkan uang. Gimana caranya? Mereka bisa buka kursus gratis, buka kursus online, dan mereka bisa mencari uang dengan sendirinya. Jadi ketika kita bisa bahasa Inggris, banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan juga, karena most of company in Indonesia umumnya perusahaan itu, guys, mereka itu memberikan syarat untuk kita bisa bahasa Inggris, ada tes bahasa Inggrisnya, dan juga akan banyak perusahaan nantinya yang memang akan mewajibkan bahasa Inggris. So that's why English is so really important for us as a Z generation. Kemudian, as a Gen Z who still student, sebagai generasi Z yang masih pelajar, kalian akan mendapatkan beberapa dari hal yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah easily continue your school without worry about money. Jadi kalian bisa gampang melanjutkan sekolah dengan bahasa Inggris. Why? Karena kan persyaratan beasiswa itu bahasa Inggris, guys. Jadi umumnya pakai bahasa Inggris. Even though it's not English, tapi pasti kalau misalnya S2 itu tetap harus ada sertifikat bahasa Inggris kayak IELTS, TOEFL, itu sangat-sangat dibutuhkan saat untuk beasiswa. Kemudian, kedua, easily earning for money while you study. Jadi kalian bisa cari uang sambil kalian sekolah kalau kalian jago bahasa Inggris. Because you can open English course. Kemudian yang selanjutnya, easily get student exchange. Kalian bisa mendaftar pertukaran pelajar dengan bahasa Inggris. Lebih mudah kalian karena lebih spesial. Kemudian yang terakhir adalah easily success in your sweet 17. Jadi kalian itu bisa sukses di usia muda dengan bahasa Inggris. As you see, me in here, I can speak in front of you now, and then I can achieve many kind of achievement. Aku bisa dapat banyak prestasi itu umumnya karena bahasa Inggris. I can go everywhere because of English. Aku bisa keluar kota karena bahasa Inggris. Jadi banyak banget gitu peluang kalau kalian bisa jago bahasa Inggris untuk generasi Z ini. Oke. Aku punya motivasi nih. Jangan mau jadi anak muda yang mengecut, hidup cuma satu kali, mari hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus. Jadi itu Sherly Anavita. Jadi dia itu adalah motivasi aku. Jadi kata dia, jangan jadi anak muda yang pengecut, hidup cuma satu kali, dan kalian harus benar-benar memberikan yang terbaik, potensi terbaik kalian. Jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri. Dan aku juga punya quote sebelum aku tutup. Kita tidak akan pernah tahu seberapa hebat diri kita sampai kita mengambil sebuah langkah maju untuk berubah dan keluar dari zona nyaman. Jadi kita nggak akan pernah bisa kalau kita selalu bilang nggak bisa padahal kita belum mencoba. Kita nggak akan bisa. Jadi cara satu-satunya adalah kita harus melangkah satu langkah pertama
Kemudian langkah itu yang akan membimbing kita untuk keluar dari zona nyaman kita dan menjadi hebat di bidang kita masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itulah talk show yang sempat saya bawakan. I'm so sorry if there's any mistaken. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Kalian semua hebat. Semoga kalian bisa jadi generasi Z yang bisa membanggakan Indonesia dengan skill yang kalian miliki. Dan I hope you can master English. Jadi aku berdoa semoga kalian bisa jago juga bahasa Inggris. Oke, thank you very much. Aku kembalikan kepada moderator. And then I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah luar biasa banget sih Kak Indri. Benar-benar setuju banget ya tentang kalau misalnya kita emang ada sesuatu peluang misalnya atau ada kesempatan, jangan dulu bilang nggak bisa ya. Kita kalau misalkan kita belum coba, ya udah kenapa nggak coba dulu aja gitu kan. Keren banget Kak Indri, makasih banyak buat materinya, super mantap. Terus juga kita jadi lebih aware ya, kayak oh iya ya ternyata bahasa Inggris sama generasi kita sekarang itu sepenting itu ya gitu, bahkan bisa mencerahkan masa depan kita, terus bisa sukses banget usia muda gitu kan. Ini benar-benar keren banget nih. Nah, buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan boleh di kolom chat, mungkin ya dikasih kode dulu. Misalnya saya mau bertanya, nanti boleh langsung open mic setelah dipersilahkan. Oke, sambil nunggu nih. Wah, ternyata udah ada ya. Wah, ini keren banget sih. Oke, silakan. Ada pertanyaan dari siapa tadi? Siapa tadi ya? Muhammad Raka Royhan Fadilah. Oke, silakan Kak Raka, silakan di open mic aja. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya Kak, gimana sih caranya supaya kita tetap survive dalam berkualitas dalam berbahasa Inggris itu? Mengingat juga ya kan di kalangan kita masih dianggap sok-sokan gitu ketika kita mencoba buat belajar bahasa Inggris. Kayak gitu gimana sih Kak? Terima kasih Kak. Oke, silakan Kak Indriani, boleh langsung aja ya. Oh, langsung jawab ya. Ya, soalnya ini waktunya udah mepet banget nih. Karena kita nggak pakai semprot, tinggal beberapa menit lagi. Oke, gimana sih cara supaya kita tuh nggak dikatain soal? Oke, jadi gampang banget sih. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang Indonesia pastinya. Dan tidak kemungkinan kalau banyak yang bilang kita soal, tapi caranya adalah temukan orang-orang yang sama niatnya kayak kita, suka bahasa Inggris. Pokoknya hiduplah dalam lingkungan yang emang itu suka bahasa Inggris atau punya tujuan yang sama untuk belajar bahasa Inggris. Automatically they will not blame you. Mereka nggak akan judge kamu kalau kamu belajar karena emang satu arah gitu. Tapi kalau memang kamu mau praktis, kamu boleh praktis sama orang-orang yang emang udah skill bahasa Inggrisnya bagus, atau mungkin guru kamu, atau pokoknya temukan partner untuk belajar bahasa Inggris dengan cara temukan partner speaking gitu untuk praktis gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita dibilangin kayak gitu. Aku juga pernah nangis gara-gara karena aku dibilangin aksen Britishku tuh jelek, dan it doesn't matter, sekarang aku udah bisa British. Jadi nggak apa-apa kita nangis, kita kesel, marah, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak berhenti untuk belajar. Itu intinya sebenarnya. Oke, thank you. Thank you Kak jawabannya. Iya kayak gitu. Jadi diri sendiri aja. Jangan pedulikan orang. Benar-benar setuju banget Kak sama. Lanjut, kita nih ada pertanyaan lagi dari Kak Gandis Ayu. Ya, silakan Kak Gandis Ayu. Nah, setelah itu baru Kak Jonathan. Ngantri banget nih pertanyaan, mantep. Iya Kak Indri mau bertanya.
Saya itu bisa kalau nangkep orang bahasa Inggris, tapi terkadang saya ngomong sendiri tuh susah, Kak. Kenapa ya, Kak? Terima kasih. Mic-nya mem. Halo, Udah mau Kak. habis, udah mau habis. Ini waktunya gimana? Kayak gimana nih? Halo, Kak. Ya, aku dengar. Ini udah mau habis, gimana nih? Kita pindah di chat di grup aja kali ya. Udah mau habis. Atau gimana? Mau bikin link lagi? Bikin link lagi Ini aja. kita nggak pakai. Nggak apa-apa Kak, jadi nanti Udah bikin aja. Halo Kak Indri. Kak Indri udah masuk lagi belum ya? Kak Indri udah ada kan? Nah, Kak Indri udah masuk ya? Udah. Udah maghrib. Oke. Wah, antusiasnya. Lanjut mungkin dari tadi Kak Gandis, boleh ya silakan. Siapa tadi yang mau teman-teman lain boleh di mute dulu. Iya, Kak. Halo. Halo, aku langsung jawab aja ya. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya bagus banget. Ini adalah permasalahan banyak orang ya. Gimana sih cara supaya kita cuman paham tapi juga bisa ngomong gitu. Gitu ya? Gitu ya pertanyaannya ya. Iya. Jadi jangan hanya mempelajari skill listening, jangan hanya pelajari skill listening aja,
tapi juga pelajari skill speaking. Karena listening dan jadi aku bakal jawab ya. Jadi skill speaking dan listening itu saling berhubungan. Tapi speaking kita akan bisa berjalan dengan baik kalau kita nggak praktis, kita nggak praktekin. Jadi speaking itu perlu praktek. Tanpa praktek, kalian akan bisa ngomong meskipun kalian paham dengan apa yang orang bilang. Jadi itu yang pertama. Gimana cara prakteknya? Kalau nggak bisa, maksudnya nggak tahu kata-katanya. Pertama kita harus memperbanyak kosakata. Kosakata itu ibarat peluru kita. Kita mau ngomong harus punya peluru gitu. Jadi harus punya kosakata dulu. Dan kemudian gimana cara nyusunnya? Itulah gunanya kita belajar tentang part of speech atau bagian-bagian berbicara seperti kata benda, kata kerja. Kenapa? Karena itu yang akan membantu kita untuk menyusun kata-kata. Sekarang sebenarnya kalau Inggris dan Indonesia itu kalau ditranslate itu hampir sama cara translate-nya. I love you. Susunannya itu sama gitu. Tinggal bagaimana kita mengolah dalam otak kita Indonesia itu menjadi bahasa Inggris keluar. Gitu ya. Yang terpenting adalah kita punya percaya diri. Tanpa percaya diri ngomong, gimana kita ngomong? So that's really important. Jadi perwakilan dari setiap skill dalam bahasa Inggris itu adalah speaking kita. Even so you have a good grammar, you have good writing, reading, and listening, but you don't know how to speak is zero. Jadi terpenting adalah skill speaking. Okay, thank you. Thank you, Kak. Sama-sama. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Kak Jonathan tadi. Silakan Kak Jonathan langsung aja di on mic. Okay, thank you for opportunities. So I'm gonna asking for Ma'am Indiani. Ma'am-nya hilang. Ada. Okay. Hai Ma'am, aku mau nanya. Kan di dalam bahasa Inggris ada 4 aspek penting. Yang pertama ada speaking, and the second is reading, and the third one is writing, and the last one is listening. Jadi dari antara speaking, reading, writing, and listening, yang menurut Ma'am paling penting dan paling berpengaruh dalam bahasa Inggris itu apa? Terima kasih. Oke, kalau kamu bilang yang mana sih penting, berarti semuanya penting. Tapi yang mana sih yang paling penting dipelajari pertama sebelum skill lainnya? Nah, yang terpenting adalah yang pertama kita pelajari adalah 2 skill, yaitu skill speaking dan listening. Speaking dan listening. Karena bayi itu belajar ngomong lewat mendengarkan. Pertama kali bayi belajar itu dari mendengarkan. So, mereka belajar dari listening. Kemudian barulah mereka bisa ngomong, speaking. Gitu. Jadi kita acukan itu di acuannya di bayi dulu gitu. Barulah bayi itu belajar untuk menulis. Kemudian barulah reading, membaca. Itu kayak gitu alurnya seperti bayi. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Silakan buat teman-teman semua, karena kita tadi masuknya agak terlambat ya kan, sekitar 10 menit, jadi akan ada tambahan waktu gitu ya, sampai pukul 17:10. Jadi ayo yang masih mau nanya nih, mumpung Kak Indrianinya juga lagi ada di sini kan, mau tentang bahasa Inggris, tentang pembelajaran, tentang apapun langsung aja. Oke, ada Kak Respi. Silakan Kak Respi, boleh langsung aja on mic. Gini Mam, kan if I want to speak English, sometimes I want to speak English, for example, I want to speak
itu galau gitu. Aku tidak vocabulary, so if I want to difficult for me gitu. Ketik aja coba pertanyaannya. Oke, mungkin ada sedikit ini ya, apa namanya, jaringan mungkin kurang stabil, jadi agak kresek-kresek gitu, ada banyak interference gitu, jadi kurang bisa masuk. Gak apa-apa Kak Respi, boleh diketik aja pertanyaannya, terus kalian info, mungkin tadi ada yang bertanya juga terkait presensinya. Jadi presensi itu nanti akan kita kirim ke email masing-masing, hanya para peserta yang hadir 100% gitu, yang on cam, terus juga ada gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di sini, info presensinya nanti akan dikirim ke email masing-masing plus form evaluasi. Oke, Kak Respi, mungkin sudahkah pertanyaannya? Udah tulis ya Kak? Oke. Wah, kok lag? Coba. Oke, mungkin sambil nunggu Kak Respi, pengen sambil penasaran juga nih sama Kak Indriani. Gimana sih Kak kalau misalnya apa namanya, cara kita untuk mulai belajar apa kayak langsung nih show off gitu. Yang paling enak itu belajarnya sendiri kah gitu, atau misalnya tipsnya gitu ya. Apa harus ada orang, ada partner, atau misalnya harus masuk ke komunitas kayak gitu-gitu. Yang paling apa ya? Yang paling efektif buat kita belajar secara langsung gitu. Gimana sih Kak Indri? Mungkin ada tips? Jadi sebenarnya di sini banyak ya murid-murid aku dan juga komunitas-komunitas nih bahasa Inggris. Dan Jo contohnya, Respi tadi yang bertanya juga. Mereka itu aku kan gini. Pertama aku awalnya tertarik untuk ngajar itu, aku pertama ngajar gratis dulu. Ya, aku bikin komunitas sendiri untuk ngajar gratis. Apa tujuan aku? Awal-awalnya aku tujuannya untuk gimana caranya supaya bahasa Inggris aku ini nggak sampai lupa gitu. Aku bisa ngajar sambil belajar juga. Gitu. Jadi aku buat komunitas bahasa Inggris dan aku mengajar gratis di sana. Dan di sana berkumpullah orang-orang yang punya niat yang sama gitu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi orang-orang yang join di komunitas itu, jadi nama komunitas kami itu adalah English dan Squad. Tapi dan waktu open recruitment itu sampai hampir 1.000 orang seluruh Indonesia itu mau join. Ada dari ITB, UGM, dan universitas terbaik yang di Indonesia juga ikut join. Dan antusias itu, tapi cuma sedikit doang yang lolos. Dan kemudian aku mulai membuat MBC untuk berbayar, barulah seperti itu. Jadi awalnya aku karena passion atau emang suka gitu belajar bahasa Inggris, jadi aku ngajar bahasa Inggris gratis. Dan tentang gimana sih bagusnya belajar bahasa Inggris, sebenarnya itu tergantung dari niat sih. Ada atau nggak ada orang, itu kalau kita suka bahasa Inggris itu enak sendiri gitu. Jadi kita tumbuhkan dulu rasa cinta kita sama bahasa Inggris. Barulah kita bisa gampang belajar bahasa Inggris. Apa tujuan kita untuk belajar bahasa Inggris? Pasti bisa. Thank you. Wih, bener-bener menjawab banget. Terus tadi ada kata Jonathan, katanya langsung aja gabung ILS gitu. Bener banget ya teman-teman di sini yang belum gabung, langsung aja gabung ke ILS langsung nih sama tutor yang hebat ini, Kak Indiani. Mantap. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Kak Respi, gimana Kak? Atau mungkin bisa langsung aja di on mic. Siapa tahu jaringannya udah stabil. Halo, Kak Respi, adakah di sini?
Oke, mungkin sambil nunggu Kak Respi, ada ya? Silakan Kak Respi kalau misalnya mau ditulis atau juga mau langsung open mic, siapa tahu udah bagus. Atau mungkin teman-teman yang lain sambil nunggu Kak Respi nih, karena kita masih punya sekitar 9 sekitar berapa ya? 10 menit. Enggak, 7 menitan lagi. Ayo. Seru banget nih, kayaknya nggak cukup 1,5 jam ya. Kita ngobrol kayak gini seru 2 jam, 3 jam, harusnya dari pagi tadi. Iya sih, free kalau mau sharing. Silahkan sharing. Nanti aku share kontak. Nanti boleh banget nih, siapa tahu ada nanti webinar gitu kan, yang lebih panjang durasinya selain talk show ini. Kita akan undang Kak Indriani lagi untuk mengisi gitu ya. Jangan bosan-bosan Kak Indri. Insyaallah. Aku juga baru-baru ini kayak diundang-undang terus, tapi kenapa ya diundang-undang terus, tapi alhamdulillah lah. Karena memang suka sharing sih, sharing motivasi ke anak-anak GLS, UDC, supaya mereka semangat juga belajarnya. Iya. Oke, teman-teman yang lain. Oh. Ayo, mumpung masih di sini. Teman-teman ada yang mau nanya apa nih? Tips dapat beasiswa mungkin. Siapa yang mau dapat beasiswa di sini? Asri. Iya, ada beasiswa. Apa nih? Iya, aku dapat beasiswa. Siapa tahu ada yang mau. Silahkan Kak Tasrif. Langsung. Ya, silakan ke atas. Ya, ayo. Mumpung ada waktunya. Senang enggak? Gimana, Respi? Gini, Respi pakai mau ngomong bahasa Inggris itu sulit banget. Nah, gimana kalau adain kayak gini kita ini pakai bahasa Inggris, kita coba pakai bahasa Inggris gitu, Mam. Ada yang bisa tangkap nggak? Ya, sinyalnya jelek ya. Can you hear my voice? Ketik aja deh, ketik aja coba pertanyaannya. Banyak banget ya, wah antusiasnya keren nih, 49 orang. Mantap. Mau belajar bahasa Inggris. Oke, kita tunggu dulu aja. Mungkin Kak Respi lagi ngetik ya. Atau tadi siapa ada yang raise hand juga tadi? Nah, ada nih. Apa? Oh, ada saran. Mama adain diskusi bahasa Inggris dong, ngomongnya nanti pakai bahasa Inggris, katanya Respi pengen banget ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi aku buka ini ya, MBC itu pertemuannya di Zoom. Itu aku bagi grup breakout grup per 4 orang. Jadi mereka bisa ngomong bahasa Inggris di situ. Setiap topik aku kasih juga. Nanti setiap skill. Kalau ada yang tertarik bisa PC aku karena ini masih bulan-bulan awal untuk kursusan aku. Jadi 4 bulan. Dan juga kalian bisa kenalan sama orang luar negeri asli. Dari pokoknya banyak dari Turki, dari Inggris, kalian bisa temuin via online. Jadi kalian bisa jadi generasi Z.
Kalau kalian mau. Kalau kalian mau bener-bener mau belajar bahasa Inggris. Sekarang udah ada 150 orang yang join. Jadi kalau kalian mau silahkan. Itu tempat untuk praktek bahasa Inggris. Iya, thank you. Gimana? Ayo. Langsung aja deh mungkin Kak Indri pengen tahu nih tips biar dapat beasiswa. Gimana sih? Kayak beasiswa. Jadi beasiswa itu banyak jalur ya untuk mendapatkan itu. Beasiswa ada yang jalur emang dari awal SMA kita harus siapin, ada juga yang didapat lewat prestasi di sekolah, di perkuliahan gitu. Ada juga yang harus diseleksi kayak seleksi online. Jadi ada banyak. Terus tipsnya gimana? Tipsnya adalah kalian harus yakin dulu. Kalian harus yakin dulu kalian bisa. Karena ketika kalian sedikit aja ragu, itu bisa akan menggoyahkan kayak seleksi kalian gitu kalau kalian goyah dari awal. Jadi harus kuatkan dulu niat kalian untuk mendaftar beasiswa gitu. Kemudian ikuti persyaratan-persyaratannya, dan kemudian kalau untuk yang dari SMA itu kalian pasti kenal dengan bidik misi kan? Bidik misi itu dipersiapkan dari SMA gitu. Sekarang udah berganti jadi beasiswa gitu kayaknya, kuliah gitu. Jadi itu dari SMA kita harus persiapkan gitu. Karena itu seleksinya nasional. Jadi kalian harus persiapkan dan memang benar-benar yakin buat join. Dan untuk bidik misi sendiri itu untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi buat kalian yang kurang mampu di sini ada potensi untuk lolos bidik misi. Kemudian beasiswa kedua yang aku dapatkan adalah beasiswa Duta Palestina. Nah ini nggak semua kampus dapat, maksudnya nggak semua ada. Jadi cuman kampus tertentu aja. Aku ikut event-event ini beasiswa, kemudian aku yakin aku bisa gitu. Jadi setiap ada seleksinya. Jadi seleksi aku ceritain ya, kalau Duta Palestina sendiri seleksinya itu banyak banget. Pertama seleksi berkas, kemudian seleksi interview offline ya di kampus, kemudian seleksi fisik, memanah, lari, pokoknya banyak. Kemudian seleksi itu asrama di pesantren, kemudian ditentangin debat satu sama lain, dan banyak banget gitu. Dan juga ada juga tantangan untuk menghafal Quran. Banyak banget, pokoknya ikutin aja alurnya, jangan takut untuk ikuti semua persyaratan dan penyeleksian, dan kemudian nanti hasil dari perjuangan kalian itu akan terbayar pada akhirnya. Wih, mantap. Pokoknya jangan pokoknya terus belajar gitu ya, mungkin terus mempersiapkan, terus belajar juga. Keren banget. Nih, ada pertanyaan lagi mungkin karena kita udah mulai habis ya waktunya, jadi mungkin kasih satu pertanyaan lagi aja ya. Ini ada dari ada dua orang sih, ini ada Kak Anissa Furkanti sama Kak Anmalisana. Nah mungkin ini deh Kak, ada dua, kasihan ya. Kita langsung aja. Singkat aja buat Kak Indriani, cara cepat belajar grammar gimana ya katanya. Singkat aja Kak Indri jawabnya. Untuk belajar grammar itu jangan anggap susah dulu. Bilang aja, grammar itu mudah. Jadi apa yang kita bilang itu yang akan meresap di otak kita. Itu kayak apa sih yang namanya itu, kayak intuisi gitu. Kalau kita bilang susah, itu akan susah beneran. Jadi kalau kita bilang gampang, itu akan gampang. Jadi kalau kalian mau belajar grammar, kalian nggak usah fokusin belajar grammar satu-satu, tapi belajar langsung kayak dari film. Kemudian yang paling utama adalah belajar dari native speakernya langsung, kayak video-video belajar bahasa Inggris oleh native. Mereka itu ngomongnya itu sesuai dengan grammar. Jadi jangan asal belajar juga. Oh ini dari lagu deh, jangan dari lagu ya, karena lagu itu.
Jadi mereka ngomongnya itu pakai grammar gitu. Juga kayak tutor-tutor dari luar negeri, British, American, mereka itu kalau ngomong mereka pakai grammar. Jadi dengerin aja terus apa yang mereka bilang, itu akan menjadi cara kamu untuk belajar grammar tanpa harus belajar grammar secara khusus satu-satu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Indriani. Mungkin langsung dapat ya, Kak siapa tadi, Kak Anissa ya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi deh terakhir, kita kasih bonus buat Kak anmalisana@gmail.com. Silahkan Kak langsung aja on mic, karena ini pertanyaan terakhir gitu ya untuk sesi ini. Mangga langsung aja Kak. Iya Kak, sebenarnya yang saya mau tanyakan itu sama kayak pertanyaan sebelumnya, relate sih. Kalau kita mau belajar speaking itu, kita harus grammarnya itu benar nggak sih, atau kita cuma belajar bicara aja dulu. Masalah grammar itu bisa kita susunan, kan kalau kalau kita speaking kadang susah ngerelatin sama grammarnya itu loh Kak. Apa poinnya apa? Intinya apa ya? Intinya kalau kita mau practice speaking itu, apakah grammarnya itu harus benar dulu gitu? Oke. Dapat. Jadi kalau kita belajar speaking itu berbeda dengan belajar grammar ya. Walaupun mereka berkaitan satu sama lain. Kalau grammar itu yang benar-benar harus diaplikasikan grammar itu di writing. Ingat ya, di writing. Menulis itu harus bagus grammarnya. Tapi kalau speaking, ini adalah pengalamanku dari debat bahasa Inggris yang British Parliamentary dan Australian Parliamentary. Jadi mereka itu nggak fokus sama grammar. Berinya tuh nggak fokus sama grammar. Tapi mereka fokus pada maksud kamu, apakah sampai dengan yang dimaksud oleh yang mendengarkan itu, apakah mereka paham, itu yang paling penting. Yang paling penting adalah apakah kamu dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan bahasa Inggris kamu. Itu yang terpenting, karena walaupun bagus grammar kamu tapi orang-orang nggak paham apa gitu gunanya untuk ngomong. Karena kan kita tahu bahwa communication is the way people understand each other. If you understand me, so I success to speak English. That is the point. If I can make you understand about what I say, it means I success to speak English gitu. Ya. Oke, makasih banget buat Kak Indriani ya untuk jawaban-jawabannya, luar biasa. Terus ngasih kita juga kayak, kayaknya kita harus nyiapin ini deh, kita harus nyiapin itu gitu ya. Terus juga buat teman-teman yang udah bertanya, makasih banget pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan yang belum ada kesempatan untuk bertanya terwakilkan gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Terus juga yang belum berkesempatan untuk nanya lagi, mungkin bisa nih langsung aja ya nanti di PC aja gitu ya Kak Indrianinya. Nah, oke, teman-teman, nggak kerasa juga ya 1,5 jam lebih kita udah bersama-sama gitu mendengarkan materi yang luar biasa, jadi semangat dan motivasi juga buat kita semua gitu. Telah sampailah akhirnya kita di penghujung acara talk show kali ini. Jadi mudah-mudahan nanti lain waktu gitu ya, kita bisa undang lagi Kak Indriani, mungkin dengan tema yang menarik lainnya gitu ya. Mudah-mudahan Kak Indriani juga bersedia, terus ada waktunya juga luang. Jadi teman-teman, oke, mungkin sore ini kita tutup sampai di sini. Sebelumnya ada nggak Kak? Harus ada dari Kak Indriani. Closing statement-nya gitu buat kita semua. Silahkan. Aku suka nih kasih motivasi kayak gini. Karena emang itu kebiasaan aku di anak-anak. Jadi
siapapun kita hari ini itu tidak akan mendeskripsikan kita di masa depan. Tapi yang mendeskripsikan kita hari ini adalah perjuangan kita, proses kita. Orang nggak akan memandang kamu hari ini, nggak akan peduli perjuangan kamu, berdarah-darahnya kamu, hitamnya mata kamu karena begadang, karena belajar. Tapi mereka akan melihat kamu pas kamu sudah sukses. Mereka akan mengakui kamu pas kamu sudah berhasil. Jadi kita emang harus bersakit-sakit dahulu, berlelah-lelah dahulu, begadang dahulu sebelum kita sukses kemudian gitu. Oke, thank you. Oke, jadi semangat banget gak sih teman-teman buat kita semua. Tetap fight ya, keep fight teman-teman semua. Oke, mungkin dari saya selaku moderator sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan Kak Atina. Baik, terima kasih Kak Adisti dan terima kasih juga Kak Indri atas pemaparan materinya. Nah, tibalah kita di akhir acara. Sebelum kita tutup, kita akan ada foto bersama dulu. Pada teman-teman yang lain, boleh on cam kameranya. Nah, kita mulai ya. Fotonya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa penting sekali untuk kita, apalagi kita yang masih muda ini sebagai generasi Z, yang akan menguasai dunia nanti di masa depan. Nggak tahu kan, 5-10 tahun lagi jadi apa. Nah, salah satunya yaitu bahasa Inggris tadi. Saya, Atina Ainun, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih dan senang banget kepada teman-teman sekalian aktif dan antusias sekali ya. Nah, buah stroberi, buah cherry. Itulah nama-nama buah. Jangan dimasukkan ke dalam hati jika ada kata yang salah. Sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara talk show mulai kolaborasi dan acara ini menjadi ilmu baru untuk teman-teman semua dan menjadi amal jariah untuk pemateri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai ketemu lagi semua. Boleh left. Bye-bye. Yo guys. BTW, jangan lupa tag aku ya kalau post screenshotnya. Oh iya, nggak nge-tag mem, lupa. Ih, jangan gitulah. Indi Pata 19. Instagram aku ketik ya.
Sekalian mem punya aku mem. Ish. Mau terus Jo. Ya Iya, Instagram aku guys. Kalau kalian mau si Jo, kalian bisa kontak ke Adisti atau ke Atina kalau mau chat-chat aku. Tapi kalau malam aku ngajar, jadi aku akan balas pas aku udah ngajar. Oke? Oke, aku out ya. Bye bye. Iya, Mem. Terima kasih ilmunya, Day. ayo kita gibah mem, ayo gibah mem. Nah, kenapa? Lo mem katanya mau keluar. Oh iya, dadah. Ayo